Tiba-tiba ada telepon bahasa Arab plus 96 kan dari Arab Saudi, saya angkat Oke. lah. Ya dengan bahasa Arab yang sedikit terbatas ya. Bahasa Arab Makassar. Assalamualaikum gitu. Saya anggap ini mungkin dia penipu atau apa kan. Saya bilang, "You kalau mau pakai bahasa Arab ya, Oke. antum in kana turid ta'awun faddal ma'i." Gitu kan. Tatakallam. Aywa, antum mubasyara ila Makassar. Oke, dia bilang, "Oh ya, saya ke sana." Saya bilang, bagaimana seni berinteraksi aja dengan orang, menghargai ya, kemudian tidak menunjukkan rasa apa namanya ya sombong dan seterusnya ya, mengakrabkan diri lah ke orang. Namanya kita ini dai kan, bagaimana menampilkan akhlak yang baik ke orang, bukan karena akhlak karena mau jadi minta uangnya gitu kan. Iya. Kan biasa itu beda gelak-geliknya orang yang memang datang mau minta-minta uang dengan Udah katanya ya. Ujung-ujungnya duit. ya kita tulus lah ketemu orang, sapa semua orang, kemudian apa namanya ajak sharing. Suatu saat mungkin dia akan jadi sukses terus jadi investor kita, ya itu kan rezeki. Kata Nabi SAW, siapa yang makan 7 biji setiap pagi itu terhindar dari racun dan sihir. Kan ajib ini. Secara medis mau dibuktikan silahkan. Mengkonsumsi kurma ajwa itu bisa menghindari dari racun dan sihir. Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semuanya, para pemirsa dan teman-teman anak muda dimanapun Anda berada. Muslim Youth Podcast hadir kembali untuk Anda. Pasti biasa, yaitu menghadirkan narasumber yang mudah-mudahan bisa mengedukasi dan menginspirasi, memotivasi para anak muda semuanya. Kaula muda perlu dimotivasi karena perjalanan mereka ke depan itu masih panjang. Ya meskipun banyak kita dengarkan bahwa anak muda itu banyak juga data yang menyebutkan mereka ada yang meninggal dunia di usia muda. Oke, di episode kali ini saya mendatangkan tamu untuk Anda semua dan ini sangat menarik, seorang pengusaha kurma terbesar di Indonesia Timur. Ada Ustadz Akhir Amnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti di briefing tadi saya panggil Ustadz atau Daeng atau Abang atau Mas. Kalau abang nanti kira tukang bakso. Kalau Mas nanti dikira orang Jawa. Iya. Oke, saya panggil Kanda mungkin ya? Boleh, siap. Oke, tapi kalau kepleset nanti jadi Ustadz Siap. ya Bapak Ustadz ya. Alhamdulillah. Doa. Oke, di Makassar agak Kareba ini. Alhamdulillah. Kanda Sehat, Akhir walafiat, Ustadz, Masya alhamdulillah, Allah. sehat, Ini di meja saya sudah ada banyak kurma. Alhamdulillah. Aktivitas apa saja ini, Ustadz? Yang pasti alhamdulillah pertama beraktivitas jadi dai ya. Harusnya jadi semua kita ini jadi dai, mengajak kebaikan. Seperti iklan apapun profesinya, aktivitasnya harus jadi dai. dai. Kemudian ya aktivitas sekunder ya berdagang. Dagang. Ya, jadi dagang kurma atau dagang apa saja yang bisa diperdagangkan. Insyaallah. Oh, begitu Ustadz? Ya, istilah orang apa? Yang menarik itu dagang kurma, tapi ada yang keduanya, apa saja yang bisa Oh diperdagangkan. iya. Ya, artinya kan kalau pedagang itu yang mana bisa jadi cuan, ya itu yang Yang dikejar. dikejar. Oke, Masya Allah. Karena Dan- peluang itu datang kesempatan itu datang 2 kali. Kesempatan itu datang cuma sekali. Kalau datang kedua kali, dia lain lagi pasti kesempatan. Pelan lagi pastinya. Dan yang namanya peluang itu ya di situ ada uang ya. Kata coach para pebisnis begitu ya, peluang kalau di dalamnya ada uang. Iya, betul. Allahu Akbar. Ustadz jualan kurma Ya, atau tadi pedagang, tidak risih. Biasa kalau ada orang, wah ini pedagang. iya. Katanya lebih keren pebisnis daripada pedagang. Sebenarnya kan itu hanya istilah ya. Hanya Kalau istilah. dalam dunia apa namanya bisnis Jual ya beli. perdagangan, Hmm. jual beli. Kalau bisnis mungkin lebih ke scale up-nya lebih tinggi ya. Kalau pengusahanya pegiatnya berarti dia lebih usaha itu sudah mulai autopilot lah, sudah Iya, mulai jalan sendiri. jalan tanpa harus melibatkan secara teknis full oleh si pemilik atau si owner gitu ya. Oh berarti ada masing-masing ada definisinya ya Ustadz? Menurut saya seperti itu. Kalau dagang mungkin langsung head to head ya. Oh kayak ini nih, saya dibawakan berdos-dos. Ya ini memotivasi. Jadi begitu orang lihat, "Ih, apa ini? Kenapa ada kurma? Oh, ada apa ini?" Iya, jangan sampai dikira ini kita Ramadan, Ustaz. Ya,
Ini kurma-kurma ini Masya Allah semua luar negeri, tidak ada yang lokal. Kalau ada kurma di lokal berarti Masya itu Allah. kue Bugis. Oh gitu. Kue Bugis itu apalagi kalau di Makassar itu Jalan Kota yang terkenal kalau di bulan Ramadan. Allahu Barongko Akbar. juga juara satu juga kalau. Iya, saya tidak pernah mendengar di Ramadan itu ini juara 1. Iya. Atau perlu dikampanyekan mungkin ya. Ya, nampaknya seperti itu. Allahu Akbar. Ustaz, nama brandnya Assalam. Ya, kurma salam. Ada motivasi tersendiri atau filosofi sampai menggunakan nama Assalam atau termotivasi dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Jadi ini juga mungkin kalau dari sisi nama ya, assalam itu kan definisinya keselamatan. Keselamatan. Ya, assalam. Dan ada juga al-salam. Kalau dari bahasa Arab kan satu apa namanya istilah asyamsiyah, satu al-qamariyah. Nah, ini kita belajar bahasa Arab. Oke. Assalam jadi keselamatan, kesejahteraan ya. Kemudian apalagi ketenangan. Ini semua merupakan doa sebenarnya. Jadi nama itu juga kan kata orang bijak itu nama adalah doa. Nah, kita berharap kurma assalam ini menjadi kurma yang mensejahterakan. Dan memang tagline kita adalah kurma assalam sunnah membawa berkah. Sunnah Membawa berkah. membawa berkah. Allahu Akbar. Jadi ini kalau mengkonsumsi kurma ini sebenarnya sunnah ya Ustaz? Ya, sunnah. Dan ini merupakan makanan akhir zaman kata Nabi SAW. Oh begitu. Ya, siapa yang di rumahnya ada kurma maka tidak akan kelaparan. Dan pastinya ini bukan makanan terakhir di rumah. Maksudnya jangan dijadikan sebagai apa ya menu penutup atau boleh dibilang dia mau dikonsumsi kalau habis semua makanan pokok di rumah. Harusnya dia dijadikan makanan pokok ya. Nabi SAW kan jadikan kurma makanan pokok Sallallahu di samping gandum dan seterusnya. Dan memang kalau kita lihat di Google ya manfaat kurma, masya Allah kandungannya luar biasa, lengkap. Buah yang terlengkap kandungan protein dan seterusnya karbohidrat itu kurma. Orang yang puasa dan buka kurma saya sudah cukup, insya Allah. Berbukalah dengan yang manis. Dan Ini berbukalah maksudnya dengan ya. kurma salam. Dan seorang muslim disebutkan di dalam hadis Rasulullah itu harus seperti kurma. Oh iya, oke. Pohon kurma ya begitu. Oke. Banyak yang membawa berkah, Manfaat ya. manis rasanya. Kan begitu juga seorang muslim yang membaca Al-Qur'an kan. Allahu Akbar. Jadi ini patut dikonsumsi. Cuma masalahnya Ustaz, saya biasa lihat orang itu apa ya, familiar dengan mengkonsumsi ini kalau Ramadan. Ya, betul. Kalau dari Assalam sendiri Iya, ini lagi di kampanye, bukan kampanye 2024 ya. Kampanye makanan. Iya, pertama kita harus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan khususnya kaum muslimin bahwa kurma itu adalah makanan yang pertama membawa berkah karena dia sunnah Nabi SAW. Setiap kita makan dia mendapatkan pahala. Toh kita kan mengejar pahala dan setiap aktivitas itu kita berharap ada ibadah. Nah, ketika kita makan kurma, bismillah, kemudian tangan kanan, itu kan menambah pundi pahala. Apalagi sini ada kurma ajwa yang kata Nabi SAW, siapa yang makan 7 biji setiap pagi itu terhindar dari racun dan sihir. Kan ajib ini. Secara medis mau dibuktikan silahkan. Mengkonsumsi kurma ajwa itu bisa menghindari dari racun dan sihir. Yang tidak percaya kayaknya harus sini Ustaz. Iya. Ini begini berapa nih Ustaz? Kalau harganya kita di toko itu 150.000. Itu untuk end user ke konsumen langsung. Tapi Ada B2C sama ada B2B. kita ada B2B, bagian mau jadi agen, reseller, kita ada harga khusus. Oke. Pengambilan khusus dan harga khusus. Baik. Anak muda yang di rumah, kalau misalkan bingung kan biasa itu kalau selesai kuliah bingung mau ngapain. Betul. Ustaz di Assalam sendiri buka rekrutan karyawan begitu? Ya, jelas pasti kita ada karyawan tim. Tetapi saya lebih motivasi teman-teman young ya anak muda kalau mau melatih jiwa entrepreneur, jiwa berdagangnya, dan saya kira itu merupakan juga sunnah Nabi SAW ya. Bagaimana beliau dari kecil ditempa dengan berdagang. Dan anak muda berdagang. Berdagang bahkan bukan cuma dagang ya, bukan istilah orang dagang abal-abal ya. Beliau kan di usia 10 tahun, 12 tahun bersama paman beliau sudah ke luar negeri, ke Irak, ke Syam untuk berdagang. Dan itu bukan pakai pesawat. Jangan ya naik onta jalan kaki di padang pasir. Luar biasa. Dan ini bagi teman-teman yang mau melatih, dan ini saya kira untuk pemula memang harus dari bawah ya. Artinya dia harus berani dulu menjajakan. Potensinya itu harus berani memarketingkan jualannya, apapun itu, mau jual pulsa kah, jual apa, asal jangan jual chip ya.
Nah, jual apapun harus berani mental untuk mau menawarkan. Nah, Oke. itu poin dan bekal utama untuk berdagang adalah berani menawarkan. Tapi Ustaz, yang namanya anak muda itu biasa apa ya? Minder, Nah, itu dia. malu. Malu, minder, malu, Apalagi? gengsi. Gengsi. Apalagi orang timur ya kita ini. Oke. Tinggi gengsinya, tinggi gaya hidupnya, tidak doyan nah. Merasa bahwa kalau misalkan jualan, aduh, ini kayaknya bukan pekerjaan sesuatu banget. Ya, Iya. betul. Apalagi kalau misalkan sudah S1, S2, S3 dan seterusnya, Siap. baru diajak untuk jualan, kayaknya Iya. orang Jakarta bilang bukan gue banget itu kalau begitu kan disuruh. Iya. Jangan salah ya. Hmm. Di Jakarta anak-anak muda yang umur 20-an, 19-20 itu udah dagang. Oh, mereka luar biasa. Saya baru-baru ikut pelatihan ada usia 19-20 sudah buat produk sendiri. Hmm. Dari ketela, dari apa, dari pisang. Dan Masya omsetnya itu sudah T dan Dan M. itu ya kita berbicara omset pasti namanya dagang ya. Iya. Hari ke hari bertambah. Pokoknya kita mau meningkatkan omset, mau Ya. tidur-tiduran juga ya Ya. dagang saja. Betul, betul, betul. Motivasi awal terjun ke dunia kurma, Ustaz. Sebenarnya secara umum kita berbisnis ya, dan ini salah satu bisnis adalah kurma. Hmm. Motivasi awal ya memang selama kita sekolah dan kuliah memang orang tua kita ini, kami sendiri merasakan bahwa orang tua kebanyakan menginginkan anaknya jadi PNS, Iya betul. jadi pegawai negeri sipil dulu Itu kan. tidak bisa dipungkiri. Ya itu biasa. bahkan banyak yang begitu. dipaksa selesai kuliah, ayo nak supaya cepat mendaftar gitu kan. Oke, mengular itu biasa antriannya. Dan alhamdulillah itu juga kita rasakan. Dan alhamdulillah orang tua kami mendidik, tidak memaksa kami ya, meskipun menganjurkan dan sugesti untuk jadi pegawai negeri, tetapi itu pilihan buat kita. Namanya orang tua pasti mau melihat anaknya berhasil dan sukses kan dimanapun itu. Dan alhamdulillah orang tua kami ya, semoga Allah jaga mereka. Amin, Itu amin. menawarkan, ayo nak, di sana ada penerimaan guru, karena kami kan ada alumni sarjana pendidikan kan. Hmm. Jadi ujungnya harus jadi guru atau kepala sekolah. Oh, Nah, iya. alhamdulillah saya Rasa di dalam kelas ya, begitu. saya daftar sampai ke Selayar. 2000 selesai 2005, saya angkatan 2000. Hmm. Selesai 2005 agak lambat 5 tahun. Ya karena kita juga bukan cuma kuliah ya. Iya. Ikut kajian-kajian dan seterusnya. 2005 saya pergi berdagang ke Jakarta. Saya ikut pelatihan 9 bulan. Allah. Berdagang sampai 30 hari Ramadan, tinggalkan keluarga. Itu sudah kurma atau belum? Belum, masih jualan semraut. Jual herbal, jual baju gamis. Ya, Berarti semacam mencari jati diri ya? ya, Awal-awalnya ya, begitu. betul. Kami sejak di kampus memang pernah berapa kali ikut pelatihan-pelatihan manajemen dan seterusnya. Itu memang harus ditempa dari sejak awal. Bahkan kalau perlu sejak SMA, adik-adik yang masih SMA sudah harus melatih. Mereka kan sekarang ya Dunia medsos. gadget kan, Iya, ya medsos, gampang. jualan itu kan mudah sekali. Orang posting kameranya bagus terus posting jualan. Itu sebenarnya langkah awal untuk bisa melatih bisnis, melatih jiwa entrepreneurship seorang pemuda. Oke, Ustaz, kalau anak muda bertanya tips untuk anak muda supaya tidak dalam tanda kutip malu dalam berdagang atau jualan. Ya pertama niat berdagang itu karena Allah. Artinya dia mau berdagang itu memang mencari hal yang halal, mencari penghasilan yang mungkin bisa menambah kantong, kan belum ada istri, belum ada anak kan, Iya. untuk menambah biaya bensin lah atau apa, atau mungkin juga untuk kasih orang tua kan, masya Allah, mak pak ini ada, udah apa uang, iya masya Allah, itu kan gembira, meskipun orang tua juga tidak akan mengharap itu gitu kan. Tapi ketika dia mampu memberikan, sementara kuliah terus dia menghasilkan, bahkan Pak mak jami ki bayar SPP ku nah. Oh, itu luar Oh biasa itu kan sekali. masya Allah, jempol dari orang tua itu. Meskipun orang tua kita tidak mengharap saya membayarkan kun anda, tetapi ketika kita bayar sendiri itu nilai plus, nilai plus, masya Allah. Apalagi kalau ada beasiswa, wah itu bisa sejak mahasiswa menabung itu. Nah niat karena Allah dan niat untuk melatih diri untuk berjualan dan berdagang. Kalau niat karena Allah berarti memang mungkin harus diafirmasi diri bahwa jualan itu sebenarnya tidak memalukan, justru Tidak membuat kita Iya, Umar bin Khattab bilang kan gitu, kalau tebal kantong. anda mau kaya dagang. Dagang. Allahu Akbar, kalau Anda mau kaya Dagang. bukan korupsi. Alhamdulillah. Iya. Oke. Ustaz, di Assalam sendiri kurma ada berapa jenis, Ustaz? Kita ada yang prioritas kita adalah kurma sukari. Nah, ini kisahnya ini luar biasa ya. Awal masuk kurma sukari di Makassar itu ya, di Sulawesi Selatan, alhamdulillah kita 2018 sebelum Covid itu kita masuk 1 kontainer.
Itu modalnya 800 juta lebih sekian. Satu kontainer. Satu kontainer. Itu habis, saya nggak nyangka juga, habis sebulan mungkin ya. Dan satu kontainer itu kalau di kira-kira berapa 7.000, Satu kontainer berapa 7.500 dus itu. 7.500 dus ini yang 3 kilo. Allah Akbar. Banyak ya? Lumayan, saya juga kaget waktu pas jualan, habis. Saya baru buka istilahnya pre-order, sudah habis 300, sudah masuk uang 300 juta. Awalnya saya ditantang sama teman. Ini namanya Ustadz Rahmat ya, beliau seorang pegiat herbal. Bilang, ayo deh kita jual kurma sukari. Ini kurma sukari, mungkin bisa dibuka. Ini kan enggak sembarang dia. Kalau orang umroh haji, pasti banyak makan ini. Iya. Tapi jarang didapat di Indonesia, di Makassar bahkan. Dulu ya, 2018. Kenapa? Dia mahal dan susah ngirimnya. Karena kurma basah, berat. Gitu. Ngirim ke pakai bandara kena mahal ongkirnya. Dan kalau tidak dingin, rusak dia, cepat masak. Oh, jadi ini pengirimannya mungkin di freezer Ya, atau di dia pengirimannya pakai kontainer 40 feet ya, yang panjang itu. Dan itu freezer, kontainer pendingin minus 18. Oke. Beku itu. Nah, karena dia kan masuk buah, kategori buah. Nah, Oh gitu. Gayun bersambut, kami survei lah di Makassar ini. Karena kalau tidak ada gudang pendingin, nggak bisa kita jualan. Mau disimpan di mana kan? Kalau kurma-kurma yang kering begini, Tunis atau Ajo mungkin masih gampang bisa saja, disimpan iya. lama. Jadi kan modelnya seperti beras ya begitu Ustaz? Karena dia kering. Kalau Iya, yang kalau kering. ini ya. Iya, ini kan seperti buah. Ya, buah kan kalau nggak dalam pendingin, rusak dia, masak. Kita buka dulu ini. Ya, silakan. Ini kurma sukari Ustaz ya. Nah, ini namanya kurma sukari. Ini dia pakai nama sukari. Kalau tidak salah ini kan sukar gula ya. Ini coba lihat anak muda. Ini Oke. mungkin bagi teman-teman anak muda ini belum pernah lihat ya, atau bahkan mungkin belum pernah makan, atau pernah makan tapi nggak tahu bahwa ini sukari. Dan ini seperti membeku begitu. Ya, dia beku. Ini masih putih-putih. Ini beku ini. Allah. Ini kalau dimakan, masya Allah, dengan kopi hitam, waduh. Wah, Sambil ini ngopi. lain lagi ceritanya setelah kurma nih. Siap. Minum kopi pakai kurma bisa. Orang Arab gulanya tuh pakai ini. Jadi kalau kita di Arab itu Allah minum teh gohwa dengan orang Arab itu gulanya kurma. Jadi minum kopi, teguk terus makan kurma. Ini pengalaman di Saudi kayaknya. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau tanya Ustaz, awal pertama tadi kan Siap. ada teman ya yang menantang untuk Betul, ngimpor. import ini. Saya bilang, Untuk impor itu apa sih? impor mendatangkan barang dari luar negeri. Ininya Ustaz, maksudnya cara titik awal bisa impor seperti apa? Sebenarnya kita tidak langsung impor ya, Mm-mm. agak sulit Oke, karena. saya cobain Ustaz ya. Silakan, hold on. Rasakan. Rasa kurma Ustaz. Ini Oke. tidak ada di Indonesia kecuali di Mekah, Madinah. Mekah Madinah. Kalau orang pergi umroh mau bawa oleh-oleh ke Indonesia ke tanah air pakai ini itu jarang karena mahal dan susah nggak bawanya karena sampai di sini kan perjalanan 2 hari bisa masak. Oh iya. Kalaupun dibawa paling yang toples sekilo itu, Saya juga orang tua pernah bawa Ya. dari umroh. sekilo kan? Iya, Nah, yang karena dia ini toples. basah, Nah, dia hancur begitu sih. iya orang bilang bonjek gitu. Nah, ini kita kirim dalam bentuk beku dan seperti ini masih baru ini kalau gini, masih kuning-kuning ini. Allah. Ini kalau sudah coklat begini sudah masak. Tapi masya Allah. Artinya ini oke lah kalau misalkan bulan ini dia dipetik sampai ke Indonesia, Iya, dia dalam kurang lebih 30 hari sampai di Indonesia. oh gitu. Perjalanan 30 hari. Di bea cukai, karantina mungkin 3-4 hari keluar selesai aja 30 hari lah. Nah, sampai di kita alhamdulillah masih segar. Sampai ke Gorontalo kita kirim 10 hari ke Manado 10 hari itu masih segar. Oke, ini menarik nih karena menyebutkan nama kota. Siap. Indonesia Timur. Kota-kota apa saja sudah ditaklukkan, Ustaz? Alhamdulillah Manado sudah ada. kita Manado. bagian. Alhamdulillah syukran bagi teman-teman di Manado. Masya Allah. Kalau itu kan minoritas ya kita. Oke. Ustaz belum ke Manado antar barangnya atau barangnya sendiri yang ke sana? Barangnya ke sana. Saya sudah agendakan mau silaturahim ke Gorontalo, Manado, Palu. Oke, Gorontalo Manado, ini Ustaznya sudah ada di sini. Siap, kita akan ke Barangnya sana. sudah ke sana ya Allah. Barangnya ke sana. Malah kadang, Ustaz, ini masih segar sampai sini baru sudah 10 hari. Subhanallah. Pernah malah tertunda sampai 14 hari, saya pikir udah rusak. Sampai di sana Masya Allah, masih segar. Tapi karena dia ini dari Saudi kan dalam keadaan beku ya, Ustaz? Beku, harus beku, enggak bisa tidak karena buah kan berubah dia punya tekstur. Dan alhamdulillah Allah mudahkan saat itu tiba-tiba ada telepon. Saya lagi ngopi di warkopnya teman di Deng Serua.
Allah pasti bilang ini kayaknya di gulanya butuh kurma deh. Jadi gini, lagi rapat apa gitu, musyawarah, terus ada yang nguping di sebelah kan, Iya. tiba-tiba ada telepon Mm. bahasa Arab plus 96 kan dari Arab Saudi, saya angkat Oke. lah. Ya dengan bahasa Arab yang sedikit terbatas ya. Bahasa Arab Makassar. Assalamualaikum gitu. Saya anggap ini mungkin dia penipu atau apa kan. Saya bilang, "You kalau mau pakai bahasa Arab ya, Oke. antum karena turid ta'awun fadl ma'i." Gitu kan. Tatakallam. Aywa, antum mubasyara ila Makassar. Oke, dia bilang, "Oh ya. Saya ke sana," saya bilang. Tunggu dulu, ini kemarinnya bicara tentang tantangan untuk jualan kurma. Iya, saya enggak pernah, Masya Allah, saya enggak pernah berpikir mau beli kurma langsung dari Akbar. Saudi. Tidak ada, Allah belum pernah terlintas dalam pikiran. Tapi pernah kita ngimpor kurma khalas namanya atau kurma Mesir. Iya. Itu dari Mesir. Yang katanya ada pasirnya biasa Ustaz. Pasirnya. Oh, Dan itu pasir itu rugi betulan 200 juta itu. Oh gitu. 2000 berapa ya sama satu Irfan, satu Syaibani itu rugi 200 juta itu. Allahu Akbar. Oke, Ustaz. Dilanjut tadi orang yang telepon itu memang Iya, jadi dia orang Arab. belum Belum, tidak saya dikenal nggak sama sekali. kenal. Malah saya bilang sama teman. Jadi ada yang nguping. Ustaz, apa itu kita bicarakan tadi? Kurma, dia mau bawakan saya. Saya siap jadi marketing. Jadi ada anak muda itu udah menikah. Jadi dia belum menikah. Motivasi dia mau jualan. Saya bilang, ayo jualan, bantu saya. Jadi dia awalnya marketing saya itu, marketing lepas. Wah, dia kemana-mana, Masya Dia Allah. jualan supaya nikah. Begitu 1 tahun 2 tahun dia jualan, alhamdulillah dia nikah. Wah, ini ternyata ada buktinya. Anak muda yang mau nikah ya jualan. Jualan. Ya. Oke, Itu kalau pun tidak dia ada produk, numpang dengar saya bicara sama orang Arab. Jadi akhirnya waktu datang orang Arabnya, dia ikut juga meeting. mungkin dia bilang, "Syekh, saya nguping itu kemarin." Ya, dia foto bersama, dia selfie saya Allahu dengar. Akbar. Saya bilang kalau antum serius, ayo ke Makassar. Dia bilang iya oke, bulan depan saya ke Makassar. Udah datang dia, Orang Saudinya. Saudinya. Dia mantan tentara, polisi. Wih, luar biasa. Dia pensiun dini gara-gara ngimpor kurma sukari. Begitu. Saya bilang, serius ini kayaknya nih. Saya bilang, saya nggak ada duit ini, nggak ada uang. Saya bilang, kalau deal ini, saya telepon lah teman saya yang pengusaha, Pak. Nggak usah lah, bantu saya backup saya supaya dia lihat, ada nih, ada pengusahanya. Oke, Ustaz. Ada yang menarik ini. Kenapa dia bisa menelpon antum, Ustaz? Nggak tahu, katanya dia bilang antum ma'ruf di Facebook. Saya nggak pernah, jarang main Facebook. Dia bilang, Begitu. makanya saya curiga kan. Ini Iya. penipu ini. Saya bilang, gitu. Penipu ini saya bilang. Allahu Namanya- Akbar. Allah menjaga antum Iya, ternyata, siapa Masya saya? Allah. Saya bilang, antum kalau mau ke Makassar, saya serius, ayo. Saya siap. Karena nggak mungkin saya transfer uang. Karena saya nggak pernah berpikir juga ada uang kan saat itu. Tidak kenal orangnya, tidak mungkin Iya. langsung transfer. Tiba-tiba Dan dia telepon. waktu diajak ke Makassar, Dia langsung iya kan. Iya datang dia. Datang dia. ini polisi pemberani banget. Datang dia. Ada temannya di Jakarta namanya Ali Abdad. Orang Arab juga. Ya. Syekh Mufid masih ada nomornya sama saya. Masih kontak-kontak sama dia. Ini awalnya kontainer-kontainer ini. Iya, satu kontainer itu. Jadi saya bilang, jadi kita rapat lah gitu kan. Kita ajak makan dia, saya bawa teman saya yang punya duit kan. Saya kan punya duit. Ini namanya bisnis tanpa modal ya. Tanpa modal, betul. temannya. Tidak ada modal, Masya Allah. Betul. Saya enggak, subhanallah. Allah kasih rezeki, Masya Allah. Doanya teman-teman semua. Itu, jadi saya bilang gini, saya enggak berani kasih uang. Dia kan minta 30%. Saya bilang, masa saya kasih 30%? 30% dari? Ini 800 juta. Oh, Sebagai bentuk keseriusan saya katanya. Saya udah datang ke sini ya. Anda minta kan saya datang ya, saya datang. Sekarang mana? Ini kita ada sukari, nilainya sekian, hitunglah. Cuk. Tiba di Makassar. Gimana, Dik? Sudahlah saya bilang. Oke. Ini tantangan betul. Ya, Kenapa tantangan, kenapa dia datang? Datang dia. Orangnya datang langsung. Datang subhanallah. Saya ajak makan dia cari gurita. Iya. Di mana cari gurita ini? Allahu Akbar. Dan itu ternyata dia juga menghubungi beberapa orang di Makassar. Dan ada 2-3 orang yang dihubungi. Tidak ada yang kecantol. Tidak ada. Begitu saya lihat statusnya, dia ada di Jakarta, lagi bongkar kurma. Saya langsung komen di grupnya. Syekh, itu mewujud di Jakarta? Mewujud. Anta turid, mubasyarah. Takut. Saya bilang, oke, saya siap, saya ambil. Saya bilang begitu. Allahu Akbar. Jadi itu kontainer, itu kontainer dari Saudi. Iya. Kan nggak bisa, kalau udah tujuan Indonesia Jakarta nggak bisa lagi dibawa ke Makassar kan? Jadi harus dibongkar. Bongkar Jadi di buntu. Jakarta? Iya, ketemu belakang begini. Ini kontainer saya yang mau ke Makassar, langsung bongkar. Saya terbang. Dan ini di jalan? Iya, saya terbang malam Jumat. Sebelum Jumat saya lihat langsung barangnya.
Di mana di pembongkaran? depan pelabuhan. Dia bilang enggak berani. Saya bilang, saya telepon teman, bantu saya kawal di Jakarta. Jadi ini kontainer yang mau mengantar itu Ini- tidak turun. Iya, Dan ini juga tidak naik. nggak naik. Jadi bongkar Oh, di bawah, ketemu- di bawah di Allah aspal kan. Mobil antara mobil mundur, bongkar. Luar Saya biasa. tiba, subhanallah. Nah, waktu dia bilang mau datang ke rumahnya, alhamdulillah Allah kasih jalan, saya buka PO. Ada teman saya namanya Tovan Akbar, Bang Tovan. Saya bilang, "Pan, gimana ini? Ini barang 800 juta, duit nggak ada. Mau panggil investor, tapi kan investor pasti minta hitung-hitungan. Betul. Dan ini kita mau cepat kan? Dan mau cepat. Iya, Hitungannya gimana?" Dihitung sama teman saya. Potensi keuntungan 400 juta. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi modal 800 juta. Ini pentingnya ada teman yang tukang hitung. Pentingnya relasi teman, Ya, saudara, relasi, jangan teman malu. ngopi. Betul. Ya. Jadi kalau ngopi jangan cuma main game. Wah, ini perlu dicatat anak muda. Kalau ngopi tuh harus nyimak peluang bisnis. Masya Allah. Karena peluang itu sebenarnya terbuka. Allah bukakan semua itu peluang. Tinggal kita jeli melihat mana yang cocok, mana yang bagus. Itu tadi kalau asbabul wahidnya. Asbabul wurudnya. Asbabul wurud. Dari ada yang menelpon tidak ditahu ini siapa, Iya. ternyata Allahu Akbar. Saya penasaran Ustadz, amalan apa yang dilakukan sampai Allah kasihin seperti ini? Ya, tentunya ya tidak terlepas dari doa orang tua ya. Allahu Bapak Ibu Akbar. itu, Insya Allah. Apalagi ibu saya ya, Allah jaga dan sembuhkan beliau. Amin amin. Ya, beliau itu selalu motivasi saya ya. Kalau memang bagus nak, ya prinsip hidup kita itu ya jalankan. Kalau Memang bagus, iya, jalankan. kalau menurut kau bagus dan itu bisa kau kerja ya, Bismillah. Dan ini luar biasanya tanpa modal. Mudah. Hampir 1 miliar ah. Saya nggak punya duit, saya cuma punya jaringan dan teman-teman yang mau bantu plus relasi di teman-teman di Wahda yang ada di Allahu seluruh Akbar, ya. Indonesia. Saya buka open penjualan. Saya tawarkan harga, jadi harga sukari itu mahal. Antum tahu dulu segini, bisa tembus 400.000. 400. Iya. Dan banyak yang suka beginian ya. Iya, habis terus kalau ada. Itu pun sudah masa-masa enggak kayak gini, sudah coklat 400.000 di bandol. Begitu saya lepas 175, wah, orang bilang, cuman karena mereka kenalnya saya dulu saya alhamdulillah tidak dikenal sebagai penipu dan alhamdulillah dikenal sebagai seorang dai ya. Ngajar gitu kan. Ya, mereka percaya. Set, betul, mau datang. 175 berapa? Minimal 100 dos. Oke, ada yang transfer. Transfer. Wih, luar biasa. Jadi saya langsung buat PT. Nah, ini sebenarnya ceritanya kalau kita mundur ya. Oke. Assalam itu dari saya bikin dulu Salam Finance. Oh, Jadi ya saya kurang lebih 20 tahun melalang buana di dunia bisnis ya. Jadi jual herbal Pasutri. Kemudian pernah kelola Toiba Mart, Toiba Mart. tokonya Oh, iya, Stiba yang- kan, oke, 2 oke. tahun. Ke properti syariah, mentok tidak ada yang bisa syariah. Karena perbankan syariah tidak syariah juga saat itu. Saya pikir wah ini nggak bisa ini, berarti ini sudah melanglang buana di dunia perdagangan. jatuh ke kurma. Jatuh di kurma. Alhamdulillah. Dan Allahu Akbar. Nah. Yang menelpon tidak dikenal. Jadi assalam itu dari kata Salam Finance. Kita dulu dengan beberapa teman, ada Pak Simon, itu bikin Salam Finance. Salam Finance itu motivasinya adalah kita mau cicil syar'i. Iya. Kan dulu orang pada marak hijrah kan, Uang, orang dari oke. riba kan, Heeh. ngeri banget gitu ya, mau banget. tinggalkan riba, ada yang bahkan sampai manajer, branch manajernya bank konven keluar. Itu kan gila itu, sampai ada konon riwayat ada yang bunuh diri Iya. gara-gara stres gitu kan. Ada yang sampai dibilang orang gila, kenapa orang bagus-bagus kerjanya di bank keluar. Nah, itu hijrah. Nah, saat itu kita bilang ini harus ada solusinya nih. Beli barang tanpa riba. Kalau antum pergi jalan-jalan ke mebel, itu kan ada kredit apa gitu kan? Iya. Itu kan riba, akadnya pinjam terus denda. Nah, kita solusi modalnya 400 juta lah punya orang. Kita kelola. Uangnya orang. Nggak ada duit kita. Modal kepercayaan, Iya. motivasi dan mau bergerak untuk mencari solusi kan kredit syariah. Jadi buatlah Salam Finance, toko kredit jual beli syariah. Oke. Jadi antum beli handphone harga 2 juta, kita belikan,
antum bayar ke kita 3.500.000. Jadi ada selisih 1,5 selama 6 bulan. Dan selisih ini pastinya bukan riba Ustaz ya. Jual beli murabahah. Jual beli murabah. Murabahah. Jadi saya beli dulu, terus antum DP ke saya 300.000. Saya bayarnya ke Saya antum. ya kasihlah barang antum, kita akad lah. Nah, jadi saya beli dulu nih. Tapi tidak ada yang berharap Ustaz, harusnya kalau misalkan antum yang belikan harganya di bawah dong. Enggak, memang kita bilang Oh, murabah gitu. ini murabahah, saya beli barangnya ini, saya jual ke antum harga segini, ridho enggak? Tapi harganya agak Harganya naik. naik karena di situ untung kita. Oh begitu kalau syariah, kan orang pikir kalau syariah itu murah. Iya. Tidak Oh lah. ini yang saya. Iya. Ini mau diperbaiki. Kaprah. Syariah itu enggak mesti mahal, enggak mesti murah. Oke. Iya, syariat kan sistemnya, Oh iya. akadnya. Jadi kita beli handphone 2 juta, kita jual 3 juta, itu situlah syariahnya. Di mana syariahnya kita jual ke antum cicil, antum kayak gitu. Lebih aman nyicil di sini daripada nyicil di sebelah. Ya, di sebelah ada ribanya karena denda dan ada sita. Dan ini tanpa sita, tanpa denda. Ya, alhamdulillah. Justru didorong lagi. Mau ambil apa lagi? Kita seleksi. Oh gitu. Ya, terakhir kita jual motor. Second, itu ada berapa? Ada mungkin 10 konsumen kita. Kita belikan motor 18 juta, dia DP ke kita 3 juta, sisanya cicil 1, sekian. Allahu Akbar. Ini flashback assalam. Assalam. Dari situ lompat ke Menjadi kurma assalam. kurma assalam. Allahu Akbar. Masih ada itu salam finance-nya. Dan Masya itu qadarallah rugi. Oh begitu Ustaz. Iya. Jadi usaha itu jangan takut rugi. Kalau saya alhamdulillah pernah juga di Tripang impor ekspor. Teripang. Ekspor Tripang rugi 750 juta. Wah, Ustaz, Itu itu uang uangnya semua investor. Uangnya investor itu ya alhamdulillah Allah kasih, semoga Allah mudahkan kembalikan itu. Amin amin. Dan bukan saya ngambil, Hmm. diambil oleh si pengelola yang saya mediasi. Ustadz, pemuda itu kan biasanya suka apa ya, orang Makassar bilang domba-domba mau Iya. terjun ke dunia Domba-domba, penjualan atau dagang. Untuk menghilangkan rasa yang seperti itu. Kan biasa ya, yang namanya orang mau bisa naik kendaraan sepeda atau motor Iya. ya pasti jatuh dulu Harus kan. siap jatuh, ya meskipun tidak mau kita kan. Kalau bisa tidak jatuh kenapa tidak? Oke oke. Kalau makanya di sini perlu learning by doing. Learning by Jangan doing. Belajar pernah sambil merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ya ini berlaku bagi ilmu agama maupun ilmu dunia kan. learning by doing. Learning by doing. Jadi Istilahnya katanya berenang sambil minum air. jangan tenggelam. Bukan mati. Berenang sambil cari mutiara. Berenang menyelam sambil cari mutiara. Itu Menyelam istilah. Jangan sambil lagi bilang berenang sambil minum air, tenggelam itu mati. Oke. Jadi kalau antum belajar, ya harus tambah terus kenalan, relasi, ikut pengaji, ikut daurah, ikut pelatihan, jangan. Dan investasi pendidikan itu luar biasa, tidak akan rugi itu. Investasi pendidikan itu akan menguntungkan. Mungkin saya pernah tanya guru karate saya. Saya bilang itu, Ternyata orang karate juga. nah itu simple ya, panggilannya simple. Simple itu katak satu katak itu ngapain? Saya bilang dipakai itu kan kalau kita berkelahi langsung aja main pukul kan. Jurus campur. Bilang oh iya, kalau Anda mahir dan Anda latihan terus, nanti ketika Anda berkelahi akan muncul alam bawah sadar jurus-jurus itu. Oh gitu. nah seperti itu juga dunia bisnis. Kalau sering latihan, ikut pelatihan, seminar dan seterusnya itu bermanfaat nanti. Apa manfaatnya ketika tertimpa Miki, terdesak, oh begini Pak, itu Ada tidak. jurusnya. Secara alam bawah sadar akan mengalir itu ilmu. Oh ini Pak dulu yang disampaikan mentor saya, pelatih saya dan seterusnya. Perlunya berilmu. Jangan pernah jangan pernah merasa rugi dalam menghabiskan biaya uang untuk mencari ilmu. Oke, yang namanya berilmu ya pasti ada orang tempat kita belajar begitu. Betul. Kasih tips Ustaz, supaya bisa kita. Dikenal juga Ustaz akhir ini bahwa apa ya, pintar melobi ini yang mau dikorek-korek ini. Bukan pintar melobi sebenarnya, ya namanya menyambung silaturahim saja. Gitu. Ada tips tertentu Ustaz supaya bisa apa ya? Orang bilang kalau ngobrol ke investor lah begitu, satu kali ngobrol bisa langsung lato gitu. Kayak tadi itu menelpon langsung lato, datang orangnya kan. Ya alhamdulillah, mungkin Allah kasih juga kemampuan berbahasa ya. Artinya mungkin ya tidak ada sih ilmu khusus, yang ada ya bagaimana seni berinteraksi aja dengan orang, menghargai ya, kemudian tidak menunjukkan rasa ya sombong dan seterusnya ya, mengakrabkan diri lah ke orang. Namanya kita ini dai kan, bagaimana menampilkan akhlak yang baik ke orang, bukan karena akhlak karena mau jadi minta uangnya gitu kan. Kan biasa itu beda gelak-geliknya orang yang memang datang mau minta uang dengan udah katanya ya, ujung-ujungnya duit. Ya kita tulus lah ketemu orang, sapa semua orang, kemudian
ajak sharing. Suatu saat mungkin dia akan jadi sukses terus jadi investor kita, ya itu kan rezeki. Masya Allah. Dan ini apa ya, bukan kayaknya, tapi ini modal utama dagang itu seperti itu harusnya. Ya, betul. Kan Nabi SAW ajarkan seperti itu. Tersenyumlah, kemudian masukkanlah kegembiraan ke saudaramu gitu kan. Itu hal yang natural saya kira. Jadi kita ketemu orang begini senyum interaksi itu kan bukan bilang karena ada uangnya kita lebih-lebih untuk investor. Enggak. Tapi kita memang menganggap dia saudara kita, teman kita, bahkan kita menganggap dia, kita akan dakwai dia, kita akan ajak dia kepada Al-Qur'an gitu kan untuk belajar dan seterusnya. Itu dasar sekali saya kira, dan itu harus kita miliki. Bukan berarti kita mau cari investor ya. Iya. Tapi kita anggap itu sebagai mediasi dakwah kita agar kita bisa ajak orang untuk beribadah dengan baik. Allahu Akbar. Ini pedagang muslim, pedagang kurma. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Jadi ini sudah berjalan berapa tahun, Ustaz? Pernah ngimpor sama teman-teman 2016-17, berhenti. 16-17? Iya. Sebelum corona? Jauh sebelum. Belum pernah dengar corona. 2018 ngimpor ini, Sukari. Iya. Dulu itu kurma Mesir. Rugi 200 juta. Qadarullah. Ini alhamdulillah 2018 masuk. Covid terakhir 2020 sempat mengirim lagi 1-2. Setelah itu stop. Habis kurma di rumah. Jadi itu sampai kulkas itu diambil semua, biar yang banyak diambil semua sama konsumen. Oh gitu. Karena habis. Saya kira di rumah yang habis. Saya kira di Saudi yang habis. Kurma habis. Saudi nggak bisa ngirim, lockdown. Oh iya. Semua musim nggak corona boleh keluar itu rumah, mengirim sandang pangan nggak boleh. Awalnya kan masih stop. Itu saya ingat sekali April, per 1 April Iya. diumumkan oleh Saudi 2020. PSBB itu kan mulai 1 bukan lagi April ya. PSBB Indonesia, tapi Saudi lockdown, tutup semua, nggak boleh. Oh gitu. Mahasiswa yang kuliah dihotelkan, yang keluar tanpa ada surat izin Jangan masuk. kena denda. Oh iya. Nah, akhirnya kurma jadi satu ini saya beli setengah kontainer 275. Itu di musim corona? Corona 275 itu harga grosir. Pengambilan 1000 dus. Bayangkan. Mau jual berapa kita? Iya. Ya terpaksa harus dibeli. Hanya kita jual 3,5 lagi. Kembali lagi ke harga yang kemarin. Padahal sempat turun 2,5 kan per ini. Oh ini ada naik turunnya begitu? Iya, kemarin. Sekarang udah stabil 250. 250 sekarang. Dia turun itu karena kebanjiran Nah, karena kebanyakan. Kemarin Covid, lockdown, modalnya beli importir 275. Bayangkan. 275 kali 1000 dus. Allahu Akbar. Oh, luar biasa ya. Tadinya 175 kan kita jualkan per 100, per 200, sekarang 325. Oke. Baik, Masya Allah. Ustaz, yang namanya usaha itu atau cita-cita, kalau misalkan kita sudah mencapainya kan, di dunia motivasi ada namanya apa ya, reward untuk pribadi supaya lebih termotivasi lagi. Apa yang sudah diberikan oleh Assalam atau yang Allah berikan melalui Assalam ini untuk Ustaz? Banyak sih, alhamdulillah. Dan masih ada yang belum tersampaikan, menghajikan orang tua. Allahu Akbar, amin. Benar tahun depan insyaallah. Allahu Akbar, amin, amin. Ya, alhamdulillah ketika berdagang kurma seperti ini, ya paling tidak ini sudah jadi kurma Sukari ini menjadi impian kita kemarin sampai ke tangan kaum muslimin dengan harga yang tidak mahal. Harga yang terjangkau. Kan dulu 400.000 berat kita beli. Saya dulu masih jadi agen-agen, beli di distributor 300 ya, 300 sampai jual 400. Kan harus ada untung juga. Orang mengeluh. Sekarang 2,5. Sudah 2,5. Agen 200, 175. Saya kayaknya habis acara ini langsung jadi agen. Oke. Jadi alhamdulillah sampai ke tangan antum, ke tangan kaum muslimin, kurma Sukari segar dan tidak mahal. Itu cita-cita kami, bagaimana Indonesia dan Makassar secara khusus makan kurma Sukari tidak mahal. Tidak pakai mahal. Kalau ada yang bilang mahal sekarang, aduh kelewatan itu, karena dulu masih sudah harusnya kan makin kesini kan makin tinggi harga ya. Iya kan jauh kan, ada Saudi terus. Iya, enggak, maksudnya kalau saya tahun 2000 harga 1000, sekarang mungkin udah 5000. Dan dia naik di 2023 kan? Ini dari 2015 400.000, sekarang 250.000. Itu kan turun. Iya, ada sesuatu ini. Dan harusnya kalau misalkan sejauh-jauh mungkin tempatnya dari Saudi, dia singgah kemana gitu, harusnya nyampe ke sini mahal dong. Di Saudi ini kan sampai 30 real. Berapa sekarang 30 real kali 4.000? Kali 4.000. 200-an.
Oke. 30 real. Kalau kita beli banyak mungkin 120 ribuan kayaknya. iya, enggak mahal di sana. 30 real tambah. Nah, cuman biaya cukainya 100 juta. Wow, ini. Pajaknya ini kena pajak importir kan? Iya. Belum karantinanya. Nah, ada biaya juga karena buah. Ini termasuk buah dan masuk kategori pangan, harus masuk karantina. Dan kontainernya saja itu kalau Makassar Jakarta 40 juta. Dan ini pesawat yang ngangkut, bukan pesawat orang. Bukan kapal. Oh, kapal dari Kapal Saudi. laut. Dari Saudi pakai kapal Iya, laut. kapal laut pakai kontainer kan 40 feet, Berapa bulan? 40 hari. Allah, khuruj 40 hari ini kurma dari Saudi ke sini. Iya, jadi sampai di Indonesia nggak langsung bongkar. Iya. Harus disurvei oleh pajak, bea cukai, karantina. Oh, begitu. Dan itu pajaknya hampir 100 juta. Ya, hitung-hitung, ya untung-untung tipis lah kalau distributor. Karena kan kalau mahal, lari konsumennya. Oke. Nah, sekarang tantangannya kita mau jual dengan kualitas yang segar begini, harga juga terjangkau, itu yang jadi tantangan sekarang. Karena Allah Akbar. ini kan panennya cuma sekali setahun. Bulan Sekarang nih musim panennya kurma sekarang kan kurma itu dipanen pada saat panas sekali. Iya, satu kali Safar, setahun. Muharram lah di situ, Muharram Safar. Artinya setelah itu Nggak panen lagi, Yan Sukar sudah tidak. tidak panen. Nah, akhirnya kan banyak tuh berton-ton itu disimpan lah di kolostornya Saudi. Mana kita order Oh, lah. gitu. Artinya beberapa bulan setelah bulan Safar ini masih bisa dikonsumsi dengan kualitas Iya, seperti ini. buah yang Ini kan dari tahun lalu nih. Oh, Ini gitu. Oktober 2000. Oh, luar biasa. Kenapa bisa begini modelnya, Sat? Ya masuk di kulkas, kita sewa kulkas pendingin 18 derajat. Ongkos lagi kan? Oh, iya. Kita bayar 450.000 per bulan. Jadi kenanya 5.000 per segini. Masya Allah. Biasa kan kalau buah asli, contoh misalkan apel mungkin atau pisang, kalau dibekukan kan itu apa ya? Rusak ya? Ya, rusak. Ini Hitam justru dan kalau Saudi. dibeku rusak. Harus masuk freezer ini, bukan kulkas biasa. Kalau mau disimpan sepekan 2 pekan, bolehlah kulkas biasa. Kalau kayak ini kan kering. Tapi kalau ini harus freezer. Nah, ini kan dalam satu ini ada 4 karton begini. Iya. Satu karton isi 4 begini. Allah Akbar. Tayyib. Sukari kemudian ajwa, selain itu apa? Ajwa Tunis. Nah, ini bukan dari Arab tapi dari Tunis. Beda kan? Tunisia. Tunisia, Aljazair. Nah, itu tetangganya. Nah, ini dia. Ini termasuk kurma. Kalau orang mungkin kemanisan ini kan manis sekali nih. Iya. Tapi gulanya bukan gula. Ini pengganti gula ya yang ini? Ini nih. Ini kalau orang manis sangat manis enggak begitu suka. Ini coba silakan dibuka. Ini Tapi kalau yang penyakit gula untuk konsumsi ini aman? Sat? aman, insyaallah aman. Kita buat selai, alhamdulillah. Oh, Jadi kurma-kurma yang turunannya ini kita bikin susu kurma, kita bikin selai kurma. selai kurma. Ini cocok untuk balita, orang tua, Ibu menyusui. untuk kasih roti, masya Allah, selai kurma. Oke, selai kurma. Nah, itu ada tim kita yang bikin, lagi pengurusan izin, insya Allah nanti kita sampaikan lah. Tayyib, Sat. Ini memang kelihatannya beda-beda ya jenisnya, teksturnya. Kalau yang sukari agak lembek berair begitu. Ini Iya. Tunis agak panjang. Ini juga basah sebenarnya, ini gitu. basah. Cuman dia lebih tahan di luar kulkas. Hmm. Tahan. Kalau ini mana tahan? Apalagi kalau banyak orang. Ah iya. Tidak tahan, Ustaz. Ini satu begini bisa habis dalam 1 bulan lah. Oke. Yang kalau ajwa sendiri dari mana? Apakah dia langsung dari Madinah, Mekah Iya. atau? Ini kan kurma ini nggak ada dari luar Arab, di Qasim semua ini. Oh, ini tadi yang saya mau tanyakan. Dia kota apa di Saudi? Qasim Buraidah. Qasim Buraidah. Nah, Buraidah kan daerah pergudangannya, Qasim daerah kurma. Jadi di Arab Saudi kan tidak semua juga wilayah ada kurma. Iya, kalau misalnya terbanyak itu di Qasim. Jamaah umroh mungkin saya mau cari kurma yang asli. Tidak didapat mungkin. Jadi kalau jamaah umroh ini bukan promosi ini tapi sekalian ya promosi. Oke. Jamaah Yang umroh. ikut beliau Ya, silakan. umroh. Oke. Pergi umroh nggak usah repot-repot bawa begini. Kalau mau bawa paling sekilo, 1 kilo, 2 kilo boleh. Karena timbangan ini kan Iya, bagasi. Ke kurma salam aja segar seperti ini. Oke, apalagi dari Harganya lebih Makassar. murah dari pasar kurma di Saudi. Sorry nih penjual kurma di Arab Saudi. Mereka enggak tahu saat karena ini bahasa Indonesia kan. Saya ada teman jadi penjual kurma itu Dan bisa bahasa Indonesia. akrab dengan saya. Dilihat saya punya Instagram kan kurma salam. Anta baik Dia tamar. bilang, iya. Kok bisa dia bilang iya. Saya antum jual kurma di sini mahal sekali. Enak jual di sini segini. Wah, aduh dia bilang, jangan ribut. Jadi kalau mau beli kurma, ajwa sukari masih lebih murah di Indonesia. Harusnya lebih murah di Saudi orang. Harusnya. Kenapa Tapi bisa? kan ya kan sudah tangan kesekian. Oh gitu. Ini kan tangannya Kita kan lebih jauh sekali. Iya, kita kan dari tangannya di Indonesia. petaninya. Oh. Jadi petani, mazra,
masuk ke gudang ya, di gudang kan dibeli kontainer, beli banyak. Allahu Akbar. Ustadz, pengalaman ini sudah bertahun-tahun jualan dan ini kurma Masya Allah, Allah berikan kemulusan Amin, perjalanannya. Pernah langsung tadi di mazra'nya bilang Iya. ke kebunnya kurma langsung. Iya, saya belum pernah. Kemarin mau agenda setelah haji tapi qadarullah cepat pulang jadi nggak sempat. Itu videonya yang dikirimkan teman-teman itu tadi. Jadi kan ini kurma ini menurut informasi Iya. di YouTube silakan dilihat. Cara metiknya juga pun kurma sukari tidak langsung, tidak sama kurma yang lain. Iya, Satu harus kali di berandal satu tandan kan Zup, gitu. itu enggak. Kurma sukari dipilih. Wah. Jadi dalam satu Butuh kesabaran. iya satu itu satu apa ya apa ya Satu tandan Ya, gitu, satu apa begitu ya? kan? Itu sukarinya harus setengah matang setengah mengkal diambil. Kalau masih mengkal nggak boleh, harus yang setengah masak setengah gitu. diambil. Nah jadi begini. Berarti itu kayaknya durasinya misalkan ini yang setengah matangnya untuk 6 bulan, yang mentahnya 6 bulan. Dan itu seperti itu sukari karena dan itu kemarin orang Arab sendiri bilang, Pak Ahyar kenapa mahal kurma di Saudi sekarang? Karena lebih mahal memetiknya daripada harganya. Waktu COVID kan nggak boleh. Semua pegawai itu harus ada sertifikat COVID untuk bisa masuk di mazra. Nah, sementara itu kan mereka bayar. Iya. Akhirnya yang dipekerjakan itu terbatas. Nah, yang memetik kurma terbatas, akhirnya gajinya tinggi. Jadi syekhnya bilang, "Syekh, akhir antum tahu harga kurma lebih murah, lebih mahal petaninya. Yang petik gaji yang petik kurma lebih mahal daripada kurmanya." Oh gitu. Akibat COVID, qadarullah. Allahu Akbar. Nah, sekarang udah mulai stabil. Alhamdulillah. Masya Allah. 1 tahun untuk 2023 ini berapa impor? Berapa kali impor, Ustaz? Kemarin cuma sekali impor 1 kontainer, tapi yang dari Jakarta Surabaya ada 5 atau 10 kontainer. Ini sukari saja ini ada 2 sumber importir, itu ada 10 kontainer kayaknya kemarin. Allahu Akbar. 5 atau 10 kontainer. Menyebut tentang kontainer, kayaknya ruangan ini 1 kontainer gitu, Ustaz? Ya kan kita sewa gudang pendingin di Moskow. Oh gitu. Itu sebulan kita bayar sampai 40 juta itu. Allahu Akbar. Menyimpan, tapi membantu sekali karena dia segar dan tidak mengurangi. Bayangkan nih sejak Ramadan tersimpan di kulkas minus 18 derajat, ini masih segini Mas. Dan seperti baru dipetik dari pohonnya. Alhamdulillah. Ustadz, yang namanya jualan itu kan biasa tantangan kanan kiri. Selalu ada. Iya, depan belakang atas bawah. Yeah. Termasuk misalkan dari keluarga. Ini kan makanan. Biasanya kalau kita jualan, biasanya keluarga ikut, apalagi kalau yang banyak anak gitu ya, ikut ngemil. Nah, gimana tantangan? Ada tantangan seperti itu, Ustadz? Iya, cuma anak saya 3 dari yang suka makan kurma. Ini pedagang kurma ini. Jadi tidak makan kurma. Iya, mungkin kayak orang bilang alaji toh. Itu kecil kan mereka kan saya kasih sari kurma, kan dikasih tahnik kurma. Jadi strategi saya sebenarnya sama mominya bikin susu kurma. Susu kurma. Alhamdulillah mereka suka bawa ke sekolah, malah kalau ada jualan-jualan dia jual susu kurma. Itu susu kurma, campurannya kurma blender terus air dan susu yang low fat itu. Oke. Nah, itu masya Allah, top. Jadi bagi yang teman-teman bilang tidak ada bisnis apa, udah ambil kurma kita, kerjakan sedikit, olah jadi susu kurma, jual. Ini jadi bahan bakunya ya? Bahan bakunya kurma. Dan itu orang yang mungkin malas makan kurma, takut enak terlalu banyak, susu kurma 7 biji itu enggak terasa. Jadi saya ada warungnya teman, saya suruh bikin 7 biji jadi blender, top. Enggak terasa, jadi kalorinya sampai 300, udah biar enggak makan 1 malam. Allahu Akbar. Tayyib, Ustaz, blueprint untuk kurma Assalam ke depannya. Iya, alhamdulillah. Apakah mau menaklukkan kita ini timur atau tengah? Timur. Tengah ke timur. Saya beberapa narasumber saya bertanya, ini kita Indonesia Timur atau Indonesia Tengah? Oke. Mau menaklukkan daerah untuk Makassar pasti ukurannya Indonesia Timur ya. Iya. Saya berharap cita-cita bagi teman-teman yang ada di Papua atau Ternate. Ada permintaan banyak ya, cuman pengirimannya besar sekali. Dan sampai hari ini Allah belum pertemukan saya dengan pengiriman yang bagus, cepat, murah ke Papua, Ternate. Ternate itu ikut barang-barang lain di kontainer. Oh, gitu. Perjalanan 2 pekan lebih. Ustadz, dari Saudi kan 40 hari pakai kapal. Masa ini dekat loh? Ya, ini tantangan ya. Kalau tadi temannya menantang untuk jualan kurma, ini tantangan dari saya. Saya pernah ada teman yang punya warung di sini, dia bilang saya mau buka di Makassar, di Papua ya, kampung saya. Saya bilang buka kurma.
Siapa mau makan? Itu tantangan. Di sana kan buah pinang Ustaz ya, Buah orang pinang, kenal ya. gitu. Di Papua itu besar karena banyak orang Bugis. Oh gitu. Nah, banyak orang Bugis. Jadi kalau bisa kita jual kurma di sana, insya Allah top lah. Allahu Akbar. Apalagi kalau orang Bugis ini doyan, apalagi yang sering ke Saudi untuk Saudi umroh, iya. ya dia cari beginian ya. Iya, cari kurma Sukari pasti. Mau dibawa oleh-oleh dari Mekah Madinah enggak sampai, enggak bisa banyak kan. Masya Allah. Dan yang saya tertarik tadi, ngapain belanja kurma di Saudi kalau umroh? Ternyata mahal, lebih murah ini. Iya, mahal dan repot kan. Harus banyak, nanti kena timbangan lagi, kena cas. oke. Nah, beli aja di Makassar, insya Allah kita siapkan. Kontak travel kita, siapkan deh kurma di. Cuman itu tadi karena travel juga terlalu tinggi ambil untungnya. Iya, ada kurma kita yang 10 kilo saya nggak bawa tadi karena berat sekali. Iya. Namanya kurma khalas. Itu di Brandel sampai 400-500 ribu, padahal di kita 300 ribu sudah ada, sudah dapat, sudah luar biasa untungnya kan. Oke. Iya. Daripada bingung untuk Bapak dan Ibu yang sudah umroh kemudian mencari atau membawa barang dari sana, apalagi kurma, ya ke Makassar saja. Alamatnya di mana? Salam Ustaz. Silakan diklik di Google, search di Google kurma Assalam. Kurma Assalam. Rapo Kaling Raya nomor 23. Rapo Ya, dari bandara 20 menit sampai. Oh gitu. Iya, dekat kan. Pakai tol ya bisa? Tol ya, Oke, lewat tol. Masya Allah. Oke, Ustaz, motivasi untuk anak muda supaya apa ya, semangat jualan. Saya tadi terkesima ini karena tidak pernah ada angin hujan, ada yang menelpon untuk jualan kurma, sampai-sampai ditantang orangnya langsung datang ke Indonesia. Ya, betul. Ya, oke, mungkin ada motivasi untuk anak muda, Ustaz. Ya, jadi manjada wajadah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah kasih bukakan pintu jalan. Jadi bentuk kesungguhan kita itu kan terus bergerak. Jadi teman-teman jangan pernah malas untuk bergerak, malas untuk mencari informasi, bergerak. Pokoknya istilahnya apa saja yang bisa dikerjakan selama itu halal dan mendatangkan kebaikan, lakukan, kerjakan. Bergerak mencari Jangan informasi. pilih-pilih. Iya, cari informasi. Karena informasi itu penting. Itulah ilmu kan? Informasi itu kan ilmu. Jadi Allah akan kasih kita kalau kita memang cari. Kalau udah cari ngapain? Allahu Akbar. Nanti Allah zalim sama kita kalau kita tidak cari terus dikasih, ya kan zalim. Tapi kalau kita cari, minta ya Allah, dan ada satu doa yang saya selalu amalkan sebelum saya menikah itu, saya pernah dapatkan dari murabbi saya. Itu doa yang mungkin ada di Hisnul Muslim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu Masya Allah. Saya setiap sujud, setiap tahiyat akhir sebelum salam, itu tidak pernah lepas doa itu. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal. Dan itu saya tidak pernah hafal. Melintas di pendengaran, terus cari enunya, baca. Sudah, begitu baca langsung terhafal, Masya Allah. Pemirsa, sepertinya ini rahasia kenapa Allah memberikan jalan yang mulus seperti ini. Orang Saudi datang, Allah Akbar, ternyata ada doa-doa yang Alhamdulillah. yang patut dan perlu juga kita amalkan semuanya, khususnya anak muda. Ya. Bergerak untuk mencari informasi. Istilah Bapak harapnya fil harakati barakah. Barakah, sah, betul. Allah, Dalam pergerakan pasti ada keberkahan. ada keberkahan. Allahu Akbar. Tayyib, Ustaz Akhir, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi pedagang kurma, menginspirasi kita untuk tidak malu sebagai seorang pemuda untuk berdagang. Betul, betul. Karena Nabi Justru juga anak pernah muda berdagang. berdagang. Betul. Dan apa ya, di dagang itu banyak sekali mental yang kita bisa rasakan. Di tempat, di apa, banyak pelajaran hidup lah. Makanya mungkin dagang dan dakwah itu saya menganggap satu sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan itu. Dagang dan dakwah. Iya. Anda berdakwah, Anda berdagang itu saat sama mentalnya yang harus kita bawa. Berdagang kan harus menawarkan, dakwah juga harus menawarkan. Nah kalau kita Allahu Akbar. dikenal tidak jujur, dikenal tidak loyal, tidak apa, orang tidak mau dagang sama kita, orang tidak mau dengar dakwah kita. Nah itu kan kata-katanya Ji. Luar biasa ya. Saya terkesima. Allahu Akbar. Mungkin begini model-model para sahabat dulu, dagang sambil berdakwah. Dakwah, betul. Kan yang datang ke Islam kita kan pedagang yang bawa. Iya, betul. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat selalu. Dan Kurma Assalam ini sukses dan jaya untuk menaklukkan Indonesia Timur ya. Amin, amin. Semoga teman-teman dan saudara-saudara yang ada di Papua ini bisa mencicipi kurma Papua, Assalam. Ternate ya, Maluku, kita tantang. Ambon. Pokoknya Indonesia Timur. Oke. Silakan bagi yang mau kita tantang. Baik. Mau langsung dari Saudi ke sana boleh. Kenapa tidak? Iya, bisa. Insyaallah. Iya. Selama di sana ada pelabuhan internasional, kenapa tidak? Oke, siapkan pelabuhan internasional. Kapal akan langsung. Iya, ini sangat membantu pemerintah ini karena pajak importir kan enggak abal-abal, enggak neko-neko, ada hitungannya. Jadi Dan besar. Iya, ya 17,5% kayaknya. Oke.
Ya, pajak PPTK online ya, bea cukai ya. Ya, kalau saya didengar orang pajak ini, insya Allah kalau kita beli kurma ini sumbangsi ke negara ini. Oke, membeli kurma berarti membangun negeri. Baik, terima kasih sekali lagi Ya, Ustaz. ini hadiah buat selalu. tim. Silakan. Amin, amin. Insyaallah jadi Syukur berkah. jazakallah khairan. Semoga berkah juga usahanya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Baik, saya Abdullah Said pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda sudah menyimak Muslim Youth Podcast. Semoga ini menginspirasi khususnya para anak muda. Ayo bergerak. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz.